Ya, jadi bagaimana cara mengatasi ketakutan akan risiko dalam memulai bisnis? Ya, yang pertama, ya kita coba ubah cara pandang kita terhadap risiko. Ya, kita ubah. Kalau kita selalu memikirkan hal-hal negatif, maka hal negatif itulah yang akan muncul dalam kehidupan kita ya. Jadi kita ubah cara pandang, mindset kita terhadap risiko. Ya. Anggap itu risiko sebagai bagian dari proses belajar, ya. Bukan sesuatu yang harus dihindari. Risiko itu bukan harus dihindari. Risiko itu adalah proses bagian dari proses pembelajaran dalam kehidupan kita, ya. Jadi bukan sesuatu yang harus dihindari sepenuhnya. Kemudian kita juga fokus pada manfaat. Fokus pada manfaat dan potensi jangka panjang yang dibandingkan dengan kekhawatiran jangka pendek. Kita sering waduh nanti ini gini gimana, nanti ini gimana Pak. Kita harus fokuskan pada manfaat dan potensi jangka panjang. Ya. Jadi ini ada berhubungan dengan magnet rezeki juga ya. Bagaimana kita mengubah mindset, kita memperbaiki hati, pikiran dan sikap kita ya. Kemudian kita mengubah kata-kata yang negatif menjadi lebih positif, menjadi positif, negatif jadi tidak negatif, tidak negatif menjadi positif. Yang kalimat-kalimat yang kurang positif ya kita lebih positifkan begitu ya. Jadi kita fokus pada manfaat dan potensi jangka panjang ya, dibanding dengan kekhawatiran jangka pendek. Kemudian kita perlu mempersiapkan diri dengan baik. Jadi kita buat rencana bisnis yang matang ya. Kita buat rencana termasuk strategi keuangannya bagaimana, pemasarannya, operasionalnya nanti bagaimana. Ya, kita sudah siapkan rencana bisnis itu dengan matang ya. Kemudian kita pelajari kisah sukses dan kegagalan pengusaha lain untuk mendapatkan wawasan baru. Ini penting juga. Jadi kita sering-sering mempelajari, membaca kisah-kisah sukses atau kisah kegagalan pengusaha lain. Ini tentu menambah wawasan kita bisa memecahkan persoalan yang muncul. Kalau kita bisa mempersiapkan diri dengan baik, maka kita bisa ada rencana dengan matang ya. Ini bisa kita mulai juga dari skala yang kecil aja dulu ya. Jadi kita hindari memulai dengan modal yang besar tanpa uji coba. Hati-hati ya, memulai usaha dengan modal yang langsung modal besar tanpa melakukan uji coba ini sangat berbahaya sekali. Jadi kita